teman-teman Kang Hadi Concern, saya sedang berada di Bali, di universitas yang paling terkenal, ya, di Bali, Universitas Udayana. Saya bersama Dr. Fajar Manuaba, SPUG, ya. Beliau berkarya sekarang di Pasca Sarjana, parodinya apa? Prodi Magister Hukum Kesehatan. Nah, jadi saya besok dipanggil ke sini untuk bercerita lah, membagi pengalaman ya, Bli. Ya. Tadi mahasiswa hukum sudah mulai mencari-cari judul ya. Apa yang menjadi judul tesisnya, yaitu kesenjangan hukum. Tidak, ternyata mahasiswanya banyak yang dokter ya. Nah, kadang-kadang ya kesulitannya adalah mencari tarikan antara medis dengan hukum. Nah, tadi mulai terbuka. Mudah-mudahan sih Bli membimbingnya lebih terbuka lagi ya, Bli. Apa, Bli? Silakan katakan. Ya, saya senang Pak Hadi bisa kemari karena kami kampus Udayana tidak mau steril dengan masalah hukum di masyarakat. Ya, artinya bisa terbuka ya. Nah, nanti besok saya akan membawakan masalah ya tidak jauh dari rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Sampai jumpa besok. Itu memang harus siap pakai hati ya. Jadi harus iron heart katanya ya. Jadi nggak punya rasa ya. Ya, lanjut. Nah, kita kan sudah dapat di kursus yang kita dapat di COVID itu, kesehatan itu penting. Tapi bagi pebisnis. Oke Pak, mulai. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang bahwa terutama teman-teman PHC yang dokter ya harus melek hukum ya. Nah, di Bali sahabat KHC juga banyak nih ya. Kalau sudah buka prodi di Udayana, Magister Hukum Kesehatan ya, ini mahasiswanya udah cukup banyak. Nanti lebih hidup kita melakukan penelaan peraturan-peraturan yang menyangkut hukum kesehatan ya, bisa dikaitkan juga nanti dengan bagaimana kita menghadapi ya orang-orang di luar kita yang merongrong profesi kita, para manajer juga, untuk praktisi juga nggak terbatas ya, Prof ya. Saya bersama Prof Budiasa ini kepala Pasca Sarjana. Nah, kodanya di sini nih ya. Nanti akan terus menghidupkan yang disebut dengan hukum kesehatan. Ini di Bali baru di Udayana baru ini ya, yang Pasca Sarjana hukum kesehatan. Betul Kang Hadi. Ya. Program studi hukum kesehatan, program magister Universitas Udayana ini mendapatkan izin pembukaannya bulan September 2022 ya. Ini kalau kita hitung sekarang ini kurang dari setahun. Nah, dan kami sudah menerima mahasiswa baru sejak semester genap yang lalu. berapa jumlahnya, Pak? Kalau peminatnya di atas 50. Wah, yang berhasil mendaftar kembali itu 25 orang. 25 orang. Kemudian yang semester ganjil yang akan datang peminatnya juga di atas 50, yang sudah melakukan pembayaran pendaftaran itu 34 orang. Ya. Tujuan dibentuknya Magister Hukum kesehatan ini untuk di Udayana ini gimana prosesnya awalnya? Ini pasti sulit. Benar Kang Hadi, kami berproses lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Ya, inisiasinya memang dari Fakultas Kedokteran, ya, Pak Dr. Fajar dan kawan-kawan, ya.
Masalah utamanya adalah di penyusunan proposal dan juga untuk mendapatkan dosen berhobis. Nah, betul Pak. Nah, sekarang ini kami sudah berhasil mengumpulkan dosen berhobis seperti yang dipersyaratkan minimal 5 orang. Ya. Yang bergelar doktor, berlatar belakang juga kesehatan dan juga berlatar belakang hukum. Sementara ini baru masih pisah itu, latar belakang kesehatan dan latar belakang hukum. Ya. Kedepannya kami mencoba yang mendapatkan satu orang dua gelar karena dia paham. Iya betul. Kedepannya kami mencoba dan itu sudah ada calon. Sudah ada calon yang kebetulan sekarang masih berstatus mahasiswa kami. Iya. Ke depan beliau bersedia nanti join dalam program kita. Ya. Ini kampus yang inovatif ya, menyesuaikan kebutuhan. Memang tidak mudah mencari dosen, ya kan? Tapi Universitas Udayana ya Bali di sini pasca sarjananya terus berusaha bertumbuh dan berkembang. Betul. Pasti kualitasnya akan lebih sempurna. Terutama jangan lupain Pak, yang berpengalaman praktisi itu yang harus juga diterjunkan. Ya, entah menjadi dosen tamu atau apa ya. Dan itulah yang seperti saya pada hari ini, saya diminta untuk memberikan pengalaman. Ternyata hukum, peraturan dengan pelaksanaannya banyak ketimpangan. Nah, ini teman-teman, ayo berlomba menghiasi diri dengan pengetahuan. Saya boleh pinjam mapnya, Pak? Nah, ini saya hanya baca di sini, Pak. Pak, ini bacanya apa, Pak? Taki-takining Sewake Gunawidya. Nah, kalau saya Indonesia boleh. Orang yang menuntut ilmu itu wajib mengejar pengetahuan dan kebajikan. Ini saya kemarin berfoto di patung di depan ini, patung Dewi Saraswati. Dewi Saraswati, Dewi Ilmu Pengetahuan. Iya, betul. Nah, kalau ada satu lagi Pak kata-kata, satu ketakutan itu adalah sesuatu yang harus dikembangkan dalam diri kita untuk mencari ilmu. Kalau kita diam, kita sombong. Betul. Tapi mencari ilmu, kita tidak sombong, bahkan bisa membela orang lain. Betul. Jadi saya cukupkan di sini. Saya terima kasih diundang di Pasca Sarjana ini, memberikan kuliah tamu, dan saya pikir ini tidak terbatas waktu ya. Betul. Bukan orang Bali saja, orang manapun bisa ke sini. Betul. Ya, kuliah sambil liburan nanti kan lebih banyak online ya. Betul. Nah, karena memang perkuliahan itu sekarang sudah sejak COVID merubah segala-galanya, bahkan lebih efektif ya. Betul. Mereka kuliah bisa sambil bekerja. Iya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Sahabat-sahabat Kang Hadi Concern, yang dokter, yang perawat, bidan, apoteker, hukum bahkan silakan. Farmasi Ya, cuman yang sarjana lain nggak bisa jadi dokter ya Pak. Betul. Kalau udah kayak Prof ini nggak boleh dia jadi dokter. Kalau saya boleh jadi sarjana hukum. Betul. Ya, iri hati ya Pak. Enggak. Baik, terima kasih sahabat KHC. Terima kasih Prof. Terima kasih. Semoga Kang makin Hadi, sukses. ya. Jangan takut datang ke Bali. Oh siap. Oke, saya akhiri sampai di sini. Sukses.